Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas Q&A All About Chocolate Part 3. Part 3 ini saya akan membahas tentang proses pengolahan biji kakao bagian pertama. Di bagian pertama ini terdapat 15 pertanyaan yang terdiri dari tentang fermentasi, tentang roasting, tentang steaming, dan tentang conching. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa yang terjadi jika biji kakao tidak difermentasi sebelumnya? Apakah biji kakao masih bisa diolah jadi coklat dan apakah akan berpengaruh pada hasil coklat nantinya? Sebenarnya biji kakao yang tidak melalui proses fermentasi itu masih bisa diolah menjadi coklat. Bahkan lebih banyak petani di Indonesia itu sebelum mengirimkan biji coklat ke pabrik pengolahan coklat, biji kakaonya tidak difermentasikan. Tetapi justru hal tersebut membuat aroma khas dari coklat itu tidak keluar pada saat proses roasting. Cita rasa yang dihasilkan juga kurang baik, lalu lemak kakao yang rendah dan biji kakao juga memiliki rasa sedikit sepat. Nah, sehingga biji kakao tersebut masuk ke dalam kategori bermutu rendah dan tidak dapat bersaing di pasar internasional. Nah, berbagai kendala yang menyebabkan para petani tersebut tidak mau melakukan fermentasi biji kakao itu adalah mereka membutuhkan fasilitas atau sarana tambahan, terus waktunya juga memang lebih lama, serta sebagian besar petani juga ingin segera menjual biji kakaonya setelah panen. Lanjut ke pertanyaan kedua, pada proses cocoa fermenting akankah menghasilkan alkohol? Jawabannya iya. Nah, karena ketika proses fermenting, daging buah atau kita sebut pulp, biji kakao akan tumbuh ragi, yang justru akan mengubah kandungan gula di dalamnya menjadi alkohol. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kenapa saat proses fermentasi harus menggunakan keranjang atau kotak kayu? Kenapa ketika proses fermentasi juga biji kakao ditutup dengan daun pisang? Yang pertama, karena keranjang dan kotak kayu itu ternyata dapat menahan panas selama proses fermentasi berlangsung. Keranjang dan kotak kayu yang dilubangi juga sebenarnya untuk proses aerasi serta mengeluarkan cairan dari fermentasi agar tidak merendam biji kakao. Dan yang kedua, mengapa daun pisang? Karena daun pisang dapat menahan panas, mencegah permukaan biji dari pengeringan, serta memudahkan juga untuk proses aerasi. Pertanyaan nomor 4, apakah fermentasi biji kakao bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 48 jam? Apakah dapat mempengaruhi kualitas dan hasil akhirnya? Sebenarnya fermentasi yang kurang maksimal itu dapat membuat masih banyaknya daging buah atau pulp yang melekat di biji kakao. Jadi sehingga dapat menghasilkan biji kakao yang bermutu rendah. Selain itu, aroma khas coklat tidak keluar secara maksimal pada saat proses roasting berlangsung. Cita rasa yang dihasilkan juga tidak terlalu baik dan lemak kakaonya pun rendah. Pertanyaan kelima, biji kakao yang difermentasi selama 48 jam, apabila melebihi dari 48 jam, apakah akan ada efek sampingnya? Atau bagaimana konsekuensinya terhadap biji kakao yang sudah difermentasi lebih dari 48 jam? Jawabannya adalah proses fermentasi lebih dari 42 jam atau 2 hari itu sebenarnya tidak masalah karena proses fermentasi dapat dilakukan berkisar antara 2 sampai dengan 7 hari tergantung dari jenis tanaman kakaonya. Tetapi apabila proses fermentasi lebih dari 7 hari, maka disebut over fermentation. Hal tersebut dapat membuat biji kakao itu menjadi rapuh, lalu dapat juga merusak rasa dan aroma. Jadi ada muncul aroma bau amonia dan juga terdapat pembentukan warna pada biji yang berlebihan. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Pada proses
kakao fermenting dikatakan kita bisa melakukan pengeringan dengan panas matahari. Namun bagaimana jika saat di tengah-tengah pengeringan dengan panas matahari, panasnya kurang sehingga kadar air tidak berkurang hingga 6-7%? Apa yang akan terjadi dengan biji kakaonya? Biji kakao yang belum kering sempurna itu tidak dapat disimpan lama karena pasti akan berjamur. Bahkan bisa jadi membusuk. Nah, semakin lama dia akan berubah bentuk menjadi serbuk. Nah, biji kakao yang belum kering sempurna juga hanya tahan selama 1 minggu. Padahal kalau kita mengeringkannya dengan sempurna, kita bisa menyimpannya berbulan-bulan, dan selain itu juga akan berdampak langsung terhadap penurunan harga kakao tersebut. Pertanyaan nomor 7. Dari proses roasting manual dan yang menggunakan mesin, manakah yang menghasilkan coklat paling bagus dan mengeluarkan aroma paling bagus? Lebih baik menurut saya adalah menggunakan mesin karena suhu itu dapat diatur dan tetap stabil. Sedangkan kalau untuk proses roasting manual, suhu itu agak sulit untuk diukur dan hanya mengandalkan dari aroma yang keluar serta warna yang dihasilkan. Menggunakan mesin roasting juga sebenarnya sangat menghemat waktu dan tenaga. Jumlah biji kakao yang di roasting juga akan jauh lebih banyak dibandingkan menggunakan manual. Selain itu, mesin memiliki alat pengaduk otomatis. Berbeda dengan manual, kita harus mengaduk sendiri atau membolak-balikan sendiri menggunakan tangan. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Apakah proses roasting biji kakao sama dengan proses roasting biji kopi? Apakah alat yang digunakan juga sama? Proses roasting kakao dengan kopi tentunya beda. Roasting biji kakao itu harus lebih hati-hati karena dia lebih mudah hancur dibandingkan biji kopi. Biji kopi juga harus dipanggang di suhu lebih tinggi, sekitar 195 derajat Celcius sampai dengan 205 derajat Celcius selama 10 sampai dengan 15 menit. Sedangkan biji kakao itu lebih rendah suhunya, yakni 120 derajat Celcius sampai dengan 140 derajat Celcius selama 15 sampai dengan 30 menit. Alat roasting yang dipakai oleh biji kakao juga dapat dipakai untuk roasting biji kopi, baik yang manual maupun juga yang menggunakan mesin. Lanjut ke pertanyaan nomor 9. Apa dampak yang dihasilkan jika proses steaming tidak benar dilakukan? Apakah koloni mikroba berbahaya punya dampak yang buruk ketika dikonsumsi? Tempat pembuatan coklat skala besar atau pabrik coklat itu setelah menerima biji kakao kering pasti akan dilakukan proses sterilisasi untuk membunuh koloni mikroba yang berbahaya yang ada di dalam biji kakao kering. Apabila proses steaming tersebut tidak dilakukan dengan benar, tentunya akan memperbesar peluang kontaminasi pada produk makanan olahan coklat sehingga apabila dikonsumsi akan berbahaya. Tapi hal itu tidak menjadi masalah karena setelah proses steaming dilakukan akan dilanjut ke proses roasting dan tentunya terjadi kembali proses sterilisasi lanjutan. Dan sehingga koloni mikroba yang tersisa itu akan mati. Dengan begitu biji kakao aman untuk dikonsumsi dan siap diolah lebih lanjut. Pertanyaan nomor 10, apakah cocoa liquor atau cocoa mash dapat diolah langsung menjadi sebuah produk tanpa melalui pressing proses? Jawabannya bisa, karena cocoa mash atau cocoa liquor adalah bahan utama dalam pembuatan coklat couverture. Jadi hanya tinggal ditambahkan cocoa butter, gula, dan lecithin pada proses conching. Lanjut ke pertanyaan nomor 11. Apa yang dimaksud dengan menurunkan tingkat astrigen pada cocoa liquor saat proses conching? Jadi dapat diartikan bahwa astrigen itu adalah istilah dari rasa sepat atau kesat. Ya, jadi proses conching itu sebenarnya fungsinya untuk mengagitasi cocoa mash atau cocoa liquor untuk mengembangkan cita rasa dari coklat seperti menurunkan tingkat astrigen atau rasa sepat, tingkat elemen rasa pahit yang berlebih, serta itu membuat partikel-partikel cocoa terlapisi merata dengan cocoa butter sehingga meningkatkan tekstur coklat menjadi lebih lembut, halus, dan mengkilat.
Pertanyaan nomor 12, berapa lama waktu yang dibutuhkan pada proses koncing? Apabila proses ini dilakukan dengan durasi yang lebih lama, apakah rasa coklat menjadi lebih baik atau justru memperburuk rasanya? Jadi tahapan koncing itu dilakukan maksimal 16 sampai dengan 24 jam di suhu 40 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius untuk menciptakan cita rasa yang terbaik. Ya, jadi tergantung dari jenis coklatnya. Nah, pada dark coklat, koncing itu dilakukan pada suhu 70 sampai dengan 80 derajat Celcius, dan untuk milk coklat itu pada suhu 60 derajat Celcius, sedangkan untuk white coklat pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, apabila dia terlalu lama atau bisa disebut juga dengan over quenching, maka dapat menurunkan kualitas coklatnya, seperti akan memiliki rasa lebih pahit dan warnanya akan jauh lebih gelap serta aroma seperti ada sedikit burn atau terbakar. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Tujuan koncing untuk menambah cita rasa pada coklat. Apakah ada penambahan bahan lain seperti gula dan sebagainya? Nah, ketika proses koncing, tentunya itu harus ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti cocoa butter, ada lecithin, ada gula, ada susu bubuk. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pada jenis coklatnya. Bahkan ada yang diberi aroma kacang, ada yang juga diberi sedikit alkohol atau liker. Pertanyaan nomor 14. Apakah proses koncing ini mempengaruhi perbedaan dark coklat dan coklat lainnya? Jawabannya iya. Masing-masing jenis coklat memiliki proses koncing yang berbeda, terutama pada suhu dan campuran pada coklatnya. Pada dark coklat, koncing dapat dilakukan pada suhu 70 sampai dengan 80 derajat Celcius. Milk coklat dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius, sedangkan untuk white coklat pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Dan untuk campurannya, kalau dark coklat couverture itu terdiri dari cocoa mash atau cocoa liquor ditambah dengan cocoa butter, ditambah juga dengan gula dan lecithin. Sedangkan kalau milk coklat couverture itu hanya tinggal ditambahkan dengan susu bubuk. Nah, sedangkan untuk white coklat couverture itu adalah susu bubuk, cocoa butter, gula, dan lecithin. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 15. Pada proses koncing, apakah memungkinkan terjadi kegagalan? Jika mungkin, apa penyebabnya? Jadi sebenarnya hasil koncing itu seharusnya memiliki tekstur yang sangat lembut, halus, dan mengkilap. Tetapi apabila ada gumpalan-gumpalan kecil atau bisa kita sebut dengan grittiness, maka harus ditambahkan lecithin lebih awal ketika di proses koncing, lalu diturunkan suhunya, serta waktu koncing itu ditambah. Hal ini dikarenakan suhu masih terlalu tinggi, sehingga pelepasan kelembaban pada cocoa mash atau cocoa liquor itu terlalu cepat. Dan yang kedua, jika over quenching dan suhunya tinggi, maka dapat menurunkan kualitas coklatnya. Dan dia memiliki rasa lebih pahit dan warna akan jauh lebih gelap serta aromanya seperti terbakar. Oke, sekian video Q&A All About Coklat Part 3 tentang proses pengolahan biji kakao bagian pertama. Semoga bermanfaat.